Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dengan NIM 22111030. Di video kali ini saya akan mereview game RPG atau MMORPG yang bernama Toram Online. Toram Online adalah game MMORPG yang bisa dimainkan di perangkat mobile maupun PC. Dirilis pada tahun 2016 oleh pengembang dan penerbit asal Jepang, Asobimo. Asobimo sendiri dikenal sebagai perusahaan yang berfokus pada game MMORPG, dan Toram Online menjadi salah satu game populernya. Dalam game ini, pemain bebas menciptakan karakter, memilih profesi sesuai keinginan, serta memperkuat karakter melalui fitur status dan skill tree. Selain itu, pemain bisa bermain bersama teman dari berbagai negara, menjadikan pengalaman bermain semakin seru. Bagi pecinta game MMORPG, Toram Online sering dianggap sebagai salah satu game terbaik. Namun, meski banyak keunggulan, ada satu kekurangan yang bisa dirasakan oleh para pemain. Ketika sudah memahami seluk-beluk game, pemain mulai merasakan tekanan sosial di dalamnya. Contohnya, saat bertarung bersama tim melawan monster, pemain mungkin merasa kurang berkontribusi jika damage yang dihasilkan lebih kecil dibanding teman satu tim yang lebih kuat. Hal ini bisa membuat pemain merasa menjadi beban tim, terutama jika ada anggota tim yang sombong atau bahkan mengejek. Dan pada situasi yang paling buruk, pemain bisa saja dikeluarkan dari tim. Solusinya agar tetap berkompetitif adalah dengan menjadi petani dalam game, yaitu mengumpulkan uang atau spina untuk membeli perlengkapan yang meningkatkan damage agar tidak lagi merasa terbebani. Namun, jika tujuan hanya bermain game untuk bersenang-senang, aspek-aspek sosial dan kompetitif seperti ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen-elemen yang ada di dalam game, atau biasa disebut dengan the part element of game. Elemen-elemen ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu formal element dan dramatical element. Mari kita mulai dengan membahas formal element terlebih dahulu. 1. Pemain. Karena ini adalah game MMORPG, jumlah pemainnya tidak terbatas, sehingga memungkinkan banyak orang bermain secara bersamaan. Namun, pada beberapa kesempatan, pemain mungkin mengalami situasi di mana mereka terputus secara paksa dari server. Hal ini bisa terjadi karena gangguan server, dan terkadang pemain harus menunggu antrian untuk bisa masuk kembali ke dalam game. 2. Tujuan utama dari game ini adalah menyelesaikan quest utama agar pemain bisa membuka akses ke berbagai map yang ada di Toram Online. Setelah mencapai tujuan tersebut, pemain bebas memilih apa yang ingin mereka kejar berikutnya, seperti memaksimalkan level karakter, mengumpulkan item, atau memperkuat perlengkapan. 3. Prosedur. Untuk mencapai tujuan dalam game ini, kalian perlu menyelesaikan berbagai quest. Namun, jika menemui kesulitan dalam quest tertentu, kalian bisa meningkatkan status karakter atau meminta bantuan dari pemain lain di bukti. 4. Aturan. Ada beberapa aturan yang perlu diingat saat bermain dalam mode party. Dalam party, idealnya terdapat 4 pemain dengan komposisi 1 tank dan 3 DPS untuk pengalaman pemain yang lebih optimal, meskipun komposisi ini tidak diwajibkan. Selain itu, ada juga aturan terkait penggunaan skill. Tidak seperti di game lain yang memiliki cooldown untuk setiap skill, misalnya di Mobile Legends, di mana setelah menggunakan skill, kalian harus menunggu beberapa waktu untuk memakainya kembali. Di Toram Online, kalian bebas menggunakan skill berulang kali tanpa cooldown. Namun, ada efek yang disebut resistensi terhadap skill tertentu. Misalnya, jika kalian menggunakan skill yang bisa membuat monster pingsan, lalu mencoba menggunakannya lagi, efek pingsan tersebut mungkin tidak langsung berpengaruh karena monster tersebut masih berada dalam status kebal pingsan selama beberapa detik, tergantung pada jenis monster yang dilawannya. 5. Sumber daya. Sumber daya utama dalam game ini adalah spina, mata uang yang digunakan untuk membeli berbagai item untuk meningkatkan karakter. Spina bisa diperoleh dengan menjual hasil farming. Game ini cocok untuk pemain yang tidak ingin mengeluarkan uang yang nyata, namun diperlukan ketekunan dalam farming untuk mendapatkan spina dalam jumlah yang cukup.
Selain spina, ada juga sumber daya lain seperti item yang diperoleh dari mengalahkan monster, serta perlengkapan yang bisa dibuat sendiri ataupun didapatkan melalui pertempuran melawan bos ataupun mini boss. Dari sisi karakter, terdapat juga status dan skill pemain yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. 6. Batasan. Dalam Toram Online, skill yang bisa digunakan oleh karakter dipengaruhi oleh level karakter. Semakin tinggi level karakter, semakin banyak variasi skill yang dapat diakses. Selain itu, pemain juga dapat meningkatkan status karakter sesuai dengan job yang dipilihnya. Penting untuk menyesuaikan status dengan job agar damage yang dihasilkan optimal. Jika status tidak sesuai, performa karakter akan menurun. Dari sisi eksplorasi, akses ke map juga bergantung pada progres quest utama. Bagi karakter yang masih berada di awal cerita, beberapa map dari quest akhir tidak akan tersedia. Namun, setelah quest utama selesai, pemain bebas menjelajahi seluruh map tanpa batasan. Oleh karena itu, pemain baru mungkin akan lebih sering menemui keterbatasan akses dibandingkan mereka yang sudah menyelesaikan banyak quest. 7. Konflik. Dari segi konflik, tantangan sering muncul ketika pemain kesulitan menghafal pola serangan monster sambil mencari momen yang tepat untuk mengeluarkan combo. Konflik semacam ini umum dialami baik oleh pemain pemula maupun pemain berpengalaman. Akibatnya, seringkali pemain mengalami kekalahan berulang kali saat melawan monster tertentu. Namun, hal ini sebenarnya wajar dan menjadi kesempatan untuk menyusun strategi yang lebih baik. Dengan pengalaman yang terus bertambah, harapannya pemain dapat mengalahkan monster tersebut di percobaan yang berikutnya. 8. Hasil. Setelah menyelesaikan quest utama maupun quest sampingan, pemain akan mendapatkan berbagai reward seperti spina, experience untuk meningkatkan level karakter, item langka atau perlengkapan. Tidak hanya dari quest, reward serupa juga bisa didapatkan saat berhasil mengalahkan monster, menjadikan setiap pertempuran dan tugas dalam game memberikan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan karakter. Baiklah, sekarang kita akan membahas dramatical element. Yang pertama ada challenge. Dari segi tantangan, Toram Online menawarkan berbagai aspek yang menarik. Salah satunya adalah menghadapi monster yang memerlukan strategi yang matang untuk dikalahkan. Jika bermain dalam party, kerjasama tim yang baik menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, ada tantangan dalam mengumpulkan item tertentu yang hanya bisa didapatkan dari monster tertentu. Item tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi ataupun dijual untuk mendapatkan spina. 2. Premis. Pesan yang dapat diambil dari game ini adalah bahwa Toram Online menawarkan kesempatan bagi pemain untuk berpetualang dan berfantasi dalam dunia penuh imajinasi. Selain itu, kerjasama antar pemain menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan dalam permainan, menunjukkan pentingnya kolaborasi dan strategi dalam meraih keberhasilan. Ketiga, ada karakter. Dalam menciptakan karakter, Toram Online memberikan kebebasan penuh kepada pemain untuk memodifikasi sesuai keinginan. Tidak ada batasan dalam hal apapun, baik itu penampilan, skill, maupun kemampuan karakter. Untuk sistem job, meskipun di awal permainan kalian memilih job tertentu, tidak ada kewajiban untuk terus menggunakannya. Kalian bebas mengganti job kapan saja selama permainan. Keempat, ada story. Setelah membuat karakter, kalian akan langsung berada di sebuah camp. Di sini, karakter kalian diceritakan mengalami lupa ingatan dan akan diberi gambaran tentang kondisi dunia tersebut. Cerita dimulai dengan sebuah bencana besar yang menyebabkan daratan terpecah-pecah. Para dewa berusaha menyatukan kembali pecahan daratan itu, namun hasilnya justru menimbulkan kejanggalan. Negeri-negeri yang dulu ada malah hancur, dan dari kehancuran tersebut muncul 4 faksi yang saling bertentangan dan menimbulkan perselisihan. Petualangan kalian dimulai dari sini, menjelajahi dunia yang penuh misteri, berinteraksi dengan faksi-faksi tersebut, dan perlahan mengungkapkan kebenaran di balik bencana besar yang terjadi. Kelima, ada dramatic art. Dramatic art dalam Toram Online terlihat jelas saat kita menjalankan suatu quest. Dalam quest tersebut, pemain diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan NPC, di mana setiap pertanyaan atau jawaban yang kita berikan dapat mempengaruhi hasil cerita. Ada kemungkinan pertanyaan kita menyinggung perasaan NPC ataupun sebaliknya, membuat mereka senang. Selain itu, ada momen-momen dramatis saat melawan monster. Meski sebenarnya kita bisa menang, terkadang cerita mengharuskan kita kalah demi perkembangan alur. Hal ini seringkali diiringi dengan kejadian emosional, seperti kematian NPC yang bersama kita.
Baiklah, sekarang saya punya sedikit masukan untuk Toram Online. Sebaiknya event free reset, status, dan skill lebih sering diadakan. Hal ini akan sangat membantu pemain, terutama saat ada pembaruan atau penambahan skill baru. Tanpa event tersebut, pemain harus memulai proses leveling dari awal, level 1 hingga level 290, yang tentu cukup memakan waktu dan tenaga. Dengan lebih banyaknya event reset gratis, pemain dapat lebih fleksibel mencoba berbagai build tanpa harus mengulang proses leveling secara penuh. Cukup sekian review game Toram Online dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.